Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga GBI Pemulihan Batu Ripi yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu ke-8, masa social distancing. Berarti kita sudah menjalankan ibadah di rumah sebanyak 8 kali. Saya berharap saudara-saudara dapat beribadah bersama keluarga atau kelompok kecil di rumah masing-masing seperti kami juga melakukannya. Namun saya menganggap perlu untuk menyampaikan pesan pendek ini untuk menolong saudara memahami firman Tuhan, terutama berkaitan dengan penampakan Tuhan Yesus. Dalam beberapa renungan yang saya sampaikan, yang juga disampaikan oleh Wakil Gembala Bapak Heru Cahyono maupun hamba Tuhan Bapak Ismail Simanung Khalid, kita memahami bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk membuktikan bahwa Dia hidup dan menetapkan para murid sebagai saksi kebangkitannya, bahwa oleh kebangkitannya berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan ke segenap bumi. Kali ini saya mau mengajak saudara merenungkan penampakan Yesus kepada Rasul Paulus. Dari Nas Kisah Para Rasul 26 ayat 12-18, kita dapat memahami bahwa misi adalah pesan utama dari penampakan Kristus kepada Paulus. Dari ayat-ayat sebelumnya, pada pasal ini kita membaca bahwa Paulus menanggapi dan memenjarakan orang-orang Kristen. Bahkan banyak di antara mereka yang mati sebagai martir. Ayat-ayat berikut menunjukkan panggilan pertobatan dan pelayanan Paulus. Ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, sebagai seorang Farisi, seorang ahli Taurat, Paulus memperoleh surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap, memenjarakan, dan memaksa dengan kekerasan orang-orang Kristen agar mereka menyangkal imannya. Dalam perjalanan inilah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Kita telah memahami bahwa Tuhan menampakkan diri kepada para murid dengan rupa baru yang berbeda dengan rupanya sebelum penyalibannya, sehingga para murid tidak mengenali Tuhan mereka. Tetapi dengan caranya sendiri, Tuhan membuat murid-murid mengenalinya sebagai Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Kini kepada Paulus, Yesus menampakkan diri sebagai cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ayat 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Dan cahaya tersebut membuat Paulus dan teman-temannya rebah. Ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Paulus rebah oleh kuasa Tuhan, pemilik sinar yang meneranginya itu. Dan sementara mereka rebah, Tuhan berbicara kepada Paulus dan mengatakan bahwa Paulus telah menganiaya dirinya. Di sini Yesus mengajar bahwa Paulus menganiaya orang percaya atau jemaat, berarti menganiaya Yesus sendiri. Dan jawaban Paulus menunjukkan bahwa cahaya yang dilihatnya dan suara yang didengarnya sangat mempengaruhi jiwanya. Ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan?
Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebagai seorang Yahudi, apalagi seorang Farisi, Paulus menyebut Tuhan hanya kepada Yahweh, Tuhan Israel. Dan alasan ia menganiaya pengikut Yesus, karena dianggapnya mereka sesat dan menyembah Yesus yang menurut dia hanyalah seorang manusia. Kini Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Artinya, ia mengenali Yesus sebagai Yahweh yang layak disembah oleh segenap Israel. Kini ia menyadari sebagai seorang berdosa yang layak dibinasakan. Setidaknya ia berdosa karena telah menganiaya umat Tuhan. Ia juga berdosa karena tidak mengenali Mesias yang telah datang. Dan ia telah melihat Tuhan dalam cahaya yang terang benderang. Dan ia sadar apa hukuman bagi orang yang memandang wajah Tuhan, yakni kematian. Tetapi ternyata Tuhan tidak menghukum Paulus. Kristus menganugerahi dia dengan keselamatan. Bahkan Tuhan memanggil dia untuk menjadi saksi baginya. Paulus dipanggil dan ditetapkan menjadi saksi bagi Kristus yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu dan menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Paulus diutus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Paulus ditetapkan sebagai pelayan misi yang akan pergi kepada segala bangsa. Ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Dan inilah tujuan Allah dalam mengutus Paulus. Ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dari ayat di atas, kita mengerti bahwa Paulus diutus untuk satu, membuka mata bangsa-bangsa agar berbalik dari kegelapan kepada terang. Dua, membuat mereka berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Sudah hampir 2 tahun sejak Paulus dipanggil untuk pelayanan misi, untuk membuka mata bangsa-bangsa agar berbalik dari kegelapan kepada terang, berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Tetapi pekerjaan misi belum selesai. Maka jika kita termasuk umat Kristus yang telah berbalik dari kegelapan kepada terang dan berbalik dari kuasa iblis kepada Allah, maka tugas itu diberikan kepada kita. Jadi, pesan utama dari penampakan Kristus adalah misi. Kristus menampakkan dirinya kepada para murid untuk menetapkan mereka menjadi saksi kebangkitannya. Kristus menampakkan dirinya kepada Paulus untuk memberinya tugas pelayanan misi. Jika saudara dan saya sudah mengenal Yesus yang bangkit dan hidup, tugas menjadi saksi itu diberikan kepada kita, saya dan saudara. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maukah kita pergi bersaksi kepada keluarga, kerabat, kawan, dan kenalan kita yang belum mengenal Kristus? Mari kita taati perintahnya untuk pergi memberitakan Injil. Mari kita pergi dengan penyertaan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati.